Shin Tae-yong resmi bawa asisten baru. Ini alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Tak mau kalah dengan Indonesia, Australia rekrut asisten pelatih baru untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia terobsesi. Petinggi FAM ingin tirukan kesuksesan Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Nova Arianto seleksi timnas U17 Indonesia dipenuhi drama promosi dan degradasi. Kunci sukses timnas U17 Indonesia terbuka. Persiapan rahasia di Spanyol mengguncang kualifikasi Piala Asia 2025. Nova Arianto buat kejutan besar dengan mencoret bintang muda dan pemain keturunan dari timnas U17 Indonesia. Reaksi mengejutkan Nova Arianto saat Matthew Baker bergabung dengan timnas U17 Australia. Jens Raven ungkap momen menegangkan di final. Dari keringat dan air mata hingga kebanggaan tak terlupakan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi bawa asisten baru. Ini alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini membuat gebrakan besar dengan merekrut asisten pelatih baru, Yeom Ki-hun, sebagai langkah strategis untuk memperbaiki masalah di lini depan timnas. Nama Yeom Ki-hun, pelatih asal Korea Selatan, kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah diumumkan sebagai tambahan staf pelatih Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong untuk merekrut Yeom Ki-hun bukanlah tanpa pertimbangan matang. Masalah utama yang dihadapi timnas Indonesia selama ini adalah ketajaman striker yang seringkali menjadi sorotan. Dengan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tim merah putih harus bersaing melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa bantuan tambahan guna memperbaiki kualitas serangan tim. Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia yang juga merupakan bagian dari tim pelatih Shin Tae-yong, menganggap kehadiran Yeom Ki-hun sebagai langkah positif. Menurut Nova, penambahan pelatih khusus untuk penyerang ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki performa lini depan timnas. Nova percaya bahwa pengalaman dan catatan prestasi Yeom Ki-hun akan memberikan dampak signifikan bagi skuad Garuda. Yeom Ki-hun yang sebelumnya bermain untuk klub Jeonbuk Hyundai Motors memiliki rekam jejak yang mengesankan. Sebagai mantan pemain timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan 5 gol, serta pernah meraih penghargaan sebagai top scorer Korean FA Cup pada 2019 dan kali Coach of the Month pada April 2024. Dia diharapkan dapat meningkatkan performa serangan timnas Indonesia. Nova Arianto sangat optimis bahwa kehadiran Yeom Ki-hun akan memperkuat daya serang tim merah putih ke depan. Ini jelas merupakan berita baik untuk timnas. Kualitas yang dimiliki Yeom Ki-hun akan sangat bermanfaat, kata Nova Arianto. Nova menambahkan bahwa dia berharap kehadiran pelatih baru ini bisa meningkatkan kemampuan penyerang timnas Indonesia. Namun Nova Arianto juga mengungkapkan bahwa dia belum menerima informasi pasti mengenai kapan Yeom Ki-hun akan tiba di Indonesia. Dia hanya bisa memastikan bahwa Shin Tae-yong dijadwalkan tiba di Indonesia pada 11 Agustus mendatang. Kemungkinan besar Yeom Ki-hun akan tiba bersamaan dengan Shin Tae-yong.
Sekadar informasi, Shin Tae-yong sebelumnya juga memiliki asisten pelatih khusus untuk menangani striker, yakni Zenan Radoncic. Namun Zenan memutuskan untuk mundur pada 1 Oktober 2022 karena alasan keluarga dan kembali ke Montenegro. Sejak kepergian Radoncic, posisi tersebut belum diisi hingga Yeom Ki-hun datang untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada dan memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi kompetisi mendatang. Tak mau kalah dengan Indonesia, Australia rekrut asisten pelatih baru untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam persaingan sengit menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia mengambil langkah strategis dengan menunjuk asisten pelatih baru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mereka tetap unggul dibandingkan dengan timnas Indonesia yang sebelumnya telah membuat gebrakan dengan menambah kekuatan staf pelatih mereka. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong baru-baru ini mengumumkan perekrutan asisten pelatih anyar Yeom Ki-hun, seorang legenda dari K-League. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan performa penyerang mereka menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeom Ki-hun yang sebelumnya menjabat di Suwon FC dan baru-baru ini bekerja di akademi klub tersebut, kini akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat sektor serangan mereka. Tak mau kalah dengan Indonesia, Australia pun memutuskan untuk menambah kekuatan mereka dengan merekrut Luke Wilkshire sebagai asisten pelatih baru. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi Federasi Sepak Bola Australia. Wilkshire yang sebelumnya berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan, dan gelandang sisi kanan selama karirnya sebagai pemain akan memperkuat tim pelatih di bawah kendali Graham Arnold. Wilkshire memiliki pengalaman 80 caps untuk timnas Australia dan pernah tampil di Piala Dunia 2006 dan 2010. Dalam pernyataan resmi, Federasi Australia mengungkapkan bahwa Wilkshire akan bergabung dengan tim pelatih yang juga mencakup Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera, dan Hugh Cox. Pelatih kepala Graham Arnold mengungkapkan antusiasmenya atas penunjukan Wilkshire, menganggapnya sebagai keputusan fantastis. Arnold menyanjung etos kerja dan pengalaman Wilkshire yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Australia. Sementara itu, Luke Wilkshire juga menyatakan rasa hormatnya dan kebanggaan atas kesempatan untuk kembali bergabung dengan Socceroos, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia menegaskan betapa istimewa dan menjadi kehormatan besar bagi dirinya untuk kembali berkontribusi dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Wilkshire mengungkapkan harapannya untuk memberikan dukungan maksimal kepada tim dan berkontribusi pada kesuksesan Socceroos di pentas internasional. Pelatih Graham Arnold mengapresiasi kerja keras tim teknis yang mendukung para pemain di dalam maupun di luar lapangan. Dengan penambahan Wilkshire, diharapkan tim pelatih Australia dapat memberikan dorongan ekstra dalam persiapan mereka untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Malaysia terobsesi. Petinggi FAM ingin tirukan kesuksesan Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini telah menjadi panutan sepak bola Asia Tenggara berkat pencapaian mereka yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda menunjukkan performa yang sangat positif, membuktikan diri sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga telah memastikan satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 yang akan datang. Di balik keberhasilan ini, pelatih Shin Tae-yong telah berhasil menyusun strategi yang efektif dan menemukan formasi terbaik untuk timnya. Dampak positif juga terasa dari pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat seperti Argentina yang meningkatkan mentalitas dan kepercayaan diri pemain Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Mohd Firdaus Mohamad, menyampaikan harapan agar Malaysia dapat mengikuti jejak Indonesia dalam meningkatkan kualitas tim mereka.
Menurut Firdaus, Harimau Malaya perlu meningkatkan level permainan mereka agar bisa bersaing di kancah internasional dengan lebih efektif. Firdaus menekankan pentingnya memanfaatkan ajang FIFA Matchday dan pertandingan internasional untuk meningkatkan peringkat Malaysia. Malaysia akan berpartisipasi dalam Piala Merdeka 2024 bersama tim seperti Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Ia menggarisbawahi bahwa Malaysia harus sering menghadapi tim yang berada dalam peringkat 100 besar FIFA untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Saat ini Tajikistan berada di peringkat 103 dan Lebanon di posisi 116. Kami berharap bahwa suatu saat nanti FAM akan mempertimbangkan hal ini. Meskipun kami mungkin memenangkan pertandingan dan memperoleh poin, hal itu tidak cukup untuk melompat signifikan dalam peringkat, ungkap Mohd Firdaus Mohamad seperti dilansir oleh bolasport.com dari Berita Harian. Firdaus menganggap Indonesia sebagai contoh sukses yang patut ditiru. Pertandingan uji coba melawan Argentina meskipun berakhir dengan kekalahan 2-0 telah memberikan dampak besar dan mengundang pujian positif bagi tim Indonesia. Melawan juara Piala Dunia 2022, Argentina memberikan eksposur yang berharga bagi skuad Garuda dan memperbesar sorotan terhadap sepak bola Indonesia. Pendekatan seperti ini harus kita ambil. Lihatlah Indonesia, mereka berani melawan tim seperti juara dunia Argentina. Eksposur semacam ini sangat penting bagi perkembangan pemain kami, tambah Firdaus. Dia juga mengakui bahwa menghadapi tim peringkat 100 besar FIFA merupakan tantangan besar bagi Malaysia, terutama karena peringkat FIFA Harimau Malaya saat ini ada di posisi 134. Namun FAM tetap optimis dapat mengatur pertandingan uji coba dengan tim peringkat tinggi di masa depan. Saat ini sulit bagi tim yang berada di peringkat lebih tinggi untuk bermain melawan kami, tetapi saya tetap percaya dan yakin. Bagi saya bukan hanya soal peringkat atau kemenangan, tapi eksposur kepada timnas adalah hal yang paling penting, ujar Firdaus. Saya berharap ke depan kami bisa menemukan tim yang lebih baik mungkin di antara 100 besar dunia, pungkasnya. Nova Arianto seleksi timnas U17 Indonesia dipenuhi drama promosi dan degradasi. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, baru-baru ini menjelaskan keputusan mengejutkannya untuk mengadakan seleksi ulang pemain setelah hasil yang kurang memuaskan di ASEAN Cup U16 2024. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024. Nova Arianto, yang sebelumnya memimpin timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup, di mana mereka hanya berhasil finish di posisi ketiga, memutuskan untuk menyegarkan skuadnya dengan mengundang 32 pemain baru untuk mengikuti seleksi. Langkah ini bertujuan untuk menambah kekuatan tim Garuda Asia menjelang kualifikasi mendatang. Seleksi ini melibatkan pemain-pemain yang tidak terlibat dalam Piala AFF U16 yang lalu, menandakan bahwa rata-rata peserta adalah wajah-wajah baru dalam timnas U17. Seleksi ini bukan hanya sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025, tetapi juga merupakan bagian dari persiapan panjang yang akan membawa timnas U17 Indonesia melakukan pemusatan latihan TC di beberapa lokasi, termasuk Bali, Jakarta, dan bahkan Spanyol. Nova Arianto menjelaskan bahwa evaluasi dari penampilan di Piala AFF U16 2024 menunjukkan adanya kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, tim pelatih memutuskan untuk membuka kesempatan bagi pemain-pemain baru yang mungkin belum terpantau sebelumnya. Setelah evaluasi dari pertandingan AFF, kami merasa perlu melihat opsi-opsi pemain lain untuk menutupi kekurangan yang ada. Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki opsi terbaik untuk memperkuat tim, kata Nova Arianto. Nova menambahkan bahwa seleksi ini bertujuan untuk menemukan pemain-pemain yang selama ini mungkin belum terdeteksi oleh tim pelatih. Dengan memasukkan pemain baru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim merah putih yang sebelumnya tampil di ajang ASEAN Cup. Kami ingin melihat apakah pemain-pemain baru ini dapat menambah kekuatan tim, ujarnya.
Saat ini, Nova Arianto dan tim pelatih masih memantau performa pemain yang mengikuti seleksi. Total pemain yang akan dipertimbangkan untuk TC di Bali nanti adalah 34, dengan 21 pemain dari skuad Piala AFF U16 sebelumnya dan sisanya diisi dari hasil seleksi terbaru. Kami akan membawa 34 pemain untuk persiapan di Bali. Kami masih mencari pemain tambahan dari seleksi ini, ungkap Nova. Dalam proses seleksi ini, Nova juga menerapkan sistem promosi dan degradasi. Ini berarti bahwa pemain yang sebelumnya dipanggil dalam seleksi juga bisa dikeluarkan berdasarkan performa mereka. Pada tanggal 5, kami memulai dengan 34 pemain, namun setelah promosi dan degradasi pada tanggal 8, kami hanya memiliki 30 pemain saat ini, kata Nova. Dengan pendekatan ini, Nova berharap dapat menemukan kombinasi pemain terbaik yang akan memperkuat timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kunci sukses timnas U17 Indonesia terbuka. Persiapan rahasia di Spanyol mengguncang kualifikasi Piala Asia 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Garuda Asia akan melakukan pemusatan latihan TC di Spanyol sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. TC ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan timnas U17 Indonesia menghadapi pertandingan penting di grup G, di mana mereka akan bertemu dengan Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan tuan rumah Kuwait. Turnamen kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Meskipun rencana TC di Spanyol sudah disiapkan, Nova Arianto belum bisa mengungkapkan tanggal pasti keberangkatan timnas U17 ke Spanyol. Yang pasti, TC di Spanyol akan dilakukan setelah timnas U17 Indonesia menjalani latihan di Bali. Rencananya timnas U17 akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus 2024. Selama di Bali, mereka akan menjalani 2 kali uji coba menurut pernyataan Nova Arianto. Setelah sesi latihan di Bali, timnas U17 Indonesia akan kembali ke Jakarta pada akhir Agustus 2024, tepatnya pada tanggal 31 Agustus sebelum melanjutkan TC di Spanyol. Nova Arianto menjelaskan bahwa meskipun persiapan ke Spanyol sudah dalam rencana, dia belum dapat memastikan jumlah pemain baru yang akan dibawa ke Bali. Penampilan pemain-pemain baru yang saat ini sedang dalam proses seleksi akan menentukan siapa saja yang akan mengikuti TC di Pulau Dewata. Saat ini kami masih mengevaluasi performa pemain baru. Namun dari skuad sebelumnya, kami hanya akan membawa 21 pemain ke Bali, kata Nova. Jadi total pemain yang dipersiapkan untuk TC di Bali nanti adalah 34, termasuk pemain dari seleksi terbaru. Nova Arianto berharap dengan persiapan yang matang di Bali dan Spanyol, timnas U17 Indonesia akan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan meraih hasil terbaik di turnamen tersebut. Nova Arianto buat kejutan besar dengan mencoret bintang muda dan pemain keturunan dari timnas U17 Indonesia. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, baru-baru ini mengejutkan publik sepak bola dengan keputusan tegasnya untuk mencoret 2 pemain dari daftar seleksi timnas U17. Pencoretan ini diumumkan secara resmi oleh Nova Arianto setelah timnas U17 Indonesia menjalani sesi seleksi pemain di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Agustus 2024. Seleksi ini adalah bagian dari proses evaluasi Nova Arianto terhadap 32 pemain yang dipanggilnya untuk memperkuat timnas U17. Para pemain tersebut merupakan wajah-wajah baru yang belum pernah memperkuat timnas U16 Indonesia di ajang ASEAN Cup U16 2024. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menilai potensi dan menambah kekuatan timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Di antara pemain yang dipanggil, terdapat nama Lionel Messi Al-Fajri, yang meskipun namanya mirip dengan mega bintang Argentina, bukanlah pesepak bola terkenal dari Argentina. Lionel Messi Al-Fajri adalah pemain asal klub AS IOP dan berposisi sebagai bek kiri. Selama proses latihan beberapa hari terakhir, Nova Arianto dan staf pelatih lainnya mengamati performa Messi Al-Fajri secara cermat. Setelah evaluasi menyeluruh, Nova Arianto memutuskan untuk mencoret Lionel Messi Al-Fajri pada Rabu 7 Agustus 2024. Ya, dia tidak ada di sini. Lionel Messi sudah saya kembalikan, ungkap Nova Arianto. Pelatih ini menjelaskan bahwa keputusan untuk mencoret Messi Al-Fajri didasarkan pada penilaian kualitas dan postur fisik yang dinilai belum memenuhi standar yang diinginkannya. Secara postur dan kualitas, dia belum sesuai dengan yang saya harapkan, tambahnya. Selain Lionel Messi Al-Fajri, Nova Arianto juga mencoret Matthew Davies, seorang pemain keturunan Indonesia-Australia yang bermain sebagai bek dan saat ini membela klub Subiaco di Australia. Davies juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi Garuda Asia, namun setelah penilaian, Nova Arianto memutuskan untuk memulangkannya. Matthew Davies juga sudah kami kembalikan, kata Nova Arianto. Proses seleksi timnas U17 Indonesia akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Setelah itu, pemain-pemain yang terpilih akan bergabung dengan timnas U17 lainnya untuk pelatihan di Bali, yang dimulai pada 12 Agustus 2024. Pelatihan ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. PSSI menargetkan timnas U-Strip 17 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Saat ini kami masih memilah 30 pemain yang terlibat dalam seleksi. Kami akan memilih beberapa di antaranya untuk bergabung dalam TC di Bali mulai 12 Agustus 2024, pungkas Nova Arianto. Reaksi mengejutkan Nova Arianto saat Matthew Baker bergabung dengan timnas U17 Australia. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto baru-baru ini mengungkapkan reaksi terkejutnya ketika mendengar kabar bahwa Matthew Baker telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas U17 Australia. Matthew Baker, yang sebelumnya merupakan bagian dari timnas U16 Indonesia, kini terdaftar dalam skuad Australia U17 menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Matthew Baker dipanggil oleh timnas U17 Australia untuk memperkuat mereka dalam turnamen Pacific Aus Sports Football yang akan berlangsung pada 15 Agustus. Keputusan tersebut diumumkan pada 31 Juli lalu dan mengundang banyak perhatian karena sebelumnya Baker merupakan pemain kunci timnas U16 Indonesia. Dalam pertandingan Piala AFF U16 2024 melawan Australia, Baker bahkan mencatatkan 1 assist meski Indonesia kalah 3-5. Nova Arianto yang telah mempersiapkan Baker sebagai salah satu pemain andalan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 mengaku sangat terkejut dengan panggilan mendadak tersebut. Saya sangat kaget, ujar Nova Arianto. Nova menambahkan bahwa kehadiran Baker dalam timnya diharapkan akan memberikan kontribusi besar, sehingga berita bahwa Baker dipanggil oleh Australia membuatnya merasa terkejut. Namun Nova merasa lega ketika mengetahui bahwa Matthew Baker memutuskan untuk menolak panggilan tersebut dan memilih tetap bersama timnas U17 Indonesia. Baker yang lahir di Melbourne pada 13 Mei 2009 memilih untuk tetap berkomitmen pada timnas Indonesia meskipun awalnya menerima tawaran dari Australia. Saya bersyukur karena akhirnya Baker memilih Indonesia, kata Nova dengan penuh rasa syukur. Ketika ditanya apakah pelatih Australia, Brad Maloney, mungkin terkesan dengan penampilan Baker selama Piala AFF U16 2024, Nova Arianto tidak memberikan komentar mendalam. Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada pelatih Australia.
Mungkin saja, tetapi lebih baik tanya langsung kepada pelatih Australia, jelas Nova. Saat ini Matthew Baker belum bergabung dengan timnas U17 Indonesia karena Nova Arianto sedang fokus pada proses seleksi pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia akan kembali berhadapan dengan Australia dalam fase grup kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah sebelumnya satu grup di Piala AFF U16 2024. Indonesia dan Australia berada di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara, dan timnas U17 Indonesia akan memulai perjuangan melawan Kuwait pada 23 Oktober 2024. Jens Raven ungkap momen menegangkan di final. Dari keringat dan air mata hingga kebanggaan tak terlupakan. Penyerang timnas Indonesia Jens Raven baru-baru ini mengungkapkan pengalaman mendalamnya setelah menjalani pertandingan pertama di Indonesia. Jens Raven, pemain naturalisasi timnas U19 Indonesia, tampil perdana di tanah air saat mengikuti ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Surabaya antara 17 hingga 29 Juli 2024. Pada turnamen tersebut, timnas U19 Indonesia berhasil meraih gelar juara. Saat pertama kali tiba di Indonesia, Jens Raven merasa perlu waktu untuk beradaptasi. Perjalanan saya di ASEAN Cup U19 dimulai saat saya tiba di Jakarta 2 hari sebelum keberangkatan kami ke Surabaya, ujar Jens dalam wawancaranya yang diunggah di YouTube Timnas Indonesia. Dia melanjutkan, awalnya saya perlu beradaptasi karena ini adalah pengalaman pertama saya bermain di Indonesia. 2 hari pertama saya manfaatkan untuk pemulihan kondisi. Setibanya di Surabaya, Jens Raven merasakan antusiasme luar biasa dari para supporter. Sesampainya di Surabaya, saya merasakan betapa fanatiknya penonton di sini terhadap sepak bola, ungkapnya. Kami benar-benar merasakan atmosfer pertandingan dan mulai menjalani turnamen. Jens mencetak gol debutnya untuk Garuda Nusantara dalam pertandingan penyisihan melawan Filipina. Pada laga perdana melawan Filipina, saya bermain selama 20 menit dan berhasil mencetak gol pertama saya, kata Jens yang berusia 18 tahun. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol dalam pertandingan pertama saya. Itu sesuatu yang sulit dipercaya. Dalam pertandingan kedua melawan Kamboja, Jens tidak mencetak gol, tetapi merasa permainan timnya berjalan baik. Saya bermain di babak kedua selama 45 menit, meski tidak mencetak gol, kami mendominasi permainan dan akhirnya menang, ujarnya. Pada pertandingan ketiga melawan Timor Leste, Jens tampil mengesankan dengan 2 gol dan 3 assist yang memastikan timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal. Menghadapi Malaysia dalam derby serumpun, Jens mengakui bahwa Malaysia adalah lawan yang tangguh. Pertandingan melawan Malaysia sangat penting. Mereka adalah tim yang solid dan tampil sangat baik, kata Jens. Kami menang 1-0 dan suasananya sangat meriah. Jens mengungkapkan bahwa dia sempat merasa gugup saat final. Namun rasa gugupnya hilang begitu lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di stadion. Kami mencapai final dan itu sangat emosional. Saya merasa gugup karena stadion penuh, kenangnya. Tapi saat Indonesia Raya dimainkan, saya merasa tenang dan gugup itu hilang begitu saja. Setelah timnas U19 Indonesia mengalahkan Thailand 1-0 di final, Jens Raven mencetak gol kemenangan dan merasakan perasaan emosional yang mendalam hingga menangis. Saat peluit akhir dibunyikan, rasanya sangat mengesankan dan emosional. Saya tidak bisa menahan air mata, ungkapnya. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam turnamen pertama saya bersama timnas U19 Indonesia. Orang tua Jens juga hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan yang menambah kebanggaannya. Orang tua saya datang dan menyaksikan pertandingan melawan Malaysia. Mereka sangat terkesan dengan dukungan publik di sini, cerita Jens. Mereka turun ke lapangan setelah final dan kami berfoto dengan trofi. Saya sangat bangga dengan tim, staf pelatih, dan negara ini. Saya berharap kami bisa mencapai lebih banyak prestasi di masa depan.